Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menganalisis data. Untuk mengetahui rata-rata prestasi siswa, penyebaran data siswa, maka seorang guru ingin menganalisis hasil belajar mata pelajaran PAI dengan jumlah 33 siswa. Nilai siswa mulai dari rentang 63 sampai dengan 87. Baik, langsung saja mari kita buat. Pertama, kita membuat judul data nilai PAI. Kemudian kita mulai dengan rumus run Bedouin, kemudian 63 sampai 87, enter. Kemudian kita blok menjadi 11 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kemudian tarik ke bawah 3 baris, 1 2 3. Nah, karena datanya acak, kita blok semua terlebih dahulu. Kemudian klik kanan, copy, dan pojok klik kanan lagi, kemudian value. Ini ditujukan supaya jika di enter datanya tidak berubah-ubah. Kemudian kita analisis datanya. Pertama, count itu jumlah data seluruhnya, kemudian max, min, r atau rank, dan k kelas. Count jumlah data seluruhnya sama dengan count, blok semuanya, kemudian di enter. Max itu adalah nilai tertinggi dari data tersebut, yaitu sama dengan max, blok semuanya, kemudian enter. Min itu adalah nilai terkecil, yaitu sama dengan min, blok semuanya lagi, enter. Untuk range sama dengan max dikurangi min, enter. Kemudian kelas itu rumusnya 1 plus 3,3 dikali log n. Kita masukkan rumusnya sama dengan 1 plus 3,3 dikali log n-nya 33, itu jumlah seluruh siswa. Kemudian enter. Nah, sekarang mencari panjang kelas P atau I, yaitu sama dengan R dibagi K, enter. Hasilnya 3,99, itu jika dibulatkan yaitu 4. Kemudian kita membuat interval nilai. Interval nilai dimulai dari nilai yang terkecil, yaitu 63. Kemudian interval kedua yaitu selisih 4, dimulai dari 63, 64, 65, lalu 66. Kemudian kembali 67, 68, 69, 70. Selanjutnya 71, 72, 73, 74. Selanjutnya 75, 76, 77, 78. Kemudian dilanjutkan 79, 80, 81, 82. Kemudian setelah itu 83, 84, 85, 86, 87. Kita langsungkan saja 87. Kemudian setelah itu kita membuat nomornya terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah kelas.
1 2, kemudian blok, tarik ke bawah. Nah, jumlah kelasnya ada 6. Kemudian kita mencari frekuensi. Rumusnya kita blok terlebih dahulu, kemudian klik di sini sama dengan frekuensi, blok semuanya data kita, kemudian titik koma, interval nilai kedua. Nah, supaya muncul semuanya kita klik Ctrl Shift Enter. Kemudian kita hitung jumlah seluruh frekuensi, yaitu sama dengan sum. Di blok semuanya frekuensi, enter. Setelah itu kita membuat frekuensi kumulatif atas atau FKA. Dimulai dari angka 8, yaitu frekuensi pertama angka 8. Kemudian yang kedua sama dengan frekuensi atas 8 ditambah 5 frekuensi kedua, enter, dan seterusnya. Kemudian 13 ditambah 5 lagi yang ketiga, kemudian 8 sama dengan 18 ditambah 4, 22 ya. Kemudian sama dengan 22 ditambah 6, 28. Kemudian 28 ditambah 33. Kemudian kita membuat frekuensi kumulatif bawah atau FKB. Itu kebalikan dari FKA. Berarti kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Yang pertama 8, kemudian yang kedua sama dengan 8 ditambah frekuensi yaitu 5 dan di sampingnya, enter, dan seterusnya sama dengan 13 ditambah 6. Kemudian yang ketiga itu 11 ditambah 4, enter. Kemudian 23 ditambah 5, enter lagi. Kemudian yang terakhir sama dengan 28 ditambah 5. Kemudian kita membuat frekuensi relatif. Kita tulis F relatif sama dengan 8 frekuensi atas dibagi jumlah semula frekuensi, kemudian ditarik ke bawah. Nah, itu contoh yang salah. Jika ingin bisa ditarik ke bawah, itu dikasih tanda ini dolar di kiri dan kanan, huruf D, kemudian enter, tarik ke bawah. Nah, terus kita buat persen. Selanjutnya kita akan membuat nilai tengah. Nilai tengah yaitu interval nilai pertama sama dengan interval nilai pertama ditambah interval nilai kedua, kemudian dibagi 2 dan tarik ke bawah. Seperti itu. Setelah itu kita membuat frekuensi kali nilai tengah.
buat rumusnya sama dengan frekuensi 8 ini dikali nilai tengah 64,5, lalu enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita buat border terlebih dahulu, kemudian kita membuat min atau nilai rata-rata. Kita tulis min, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu ya, seluruh F kali NT itu dijumlah terlebih dahulu sama dengan sum, kemudian blok, enter. Nah, itu hasilnya. Kemudian min itu rumusnya jumlah frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Kemudian kita membuat median. Kita buat dulu kelas, kemudian batas bawah atau BB, kemudian I, kemudian setengah kali N, kemudian frekuensi kelas atau FK, kemudian kita buat FI. Kemudian kita cari terlebih dahulu setengah kali N itu 1/2 dikali N. N nya itu count itu ya, 33 jumlah seluruhnya, lalu enter. Nah, hasilnya 16,5. Nah, kemudian FKA itu kita beri warna kuning. 16,5 itu berada pada frekuensi 18 ini ya. Berarti kita beri warna pada kolom 71 sampai 74. Kita masukkan kelas 71 sampai 74. Kemudian batas bawah itu interval pertama dikurangi 0,5, enter. Dan I atau panjang kelas itu sama, itu PI itu. Nah, ini kita enter, kemudian mencari frekuensi kelas atau FK. Kita klik sama dengan FK itu sebelum setengah N itu ya, berarti 13 ini. Kemudian FI itu adalah frekuensi dari setengah N, berarti kita pilih ini 5. Nah, kemudian kita mencari mediannya. Rumusnya batas bawah ditambah kurung I, kemudian dikali kurung lagi setengah N, kemudian dikurangi FK, kemudian kurung dibagi FI, kurung tutup, enter. Nah, itu hasilnya. Kemudian kita membuat nilai yang berada di 5. Berarti kita membuat persentil, yaitu itu P75. Kita buat kelas, batas bawah seperti tadi, kemudian I, setelah itu 1/100 dikali N, setelah itu FK, kemudian FI lagi seperti tadi.
Nah, maaf ini salahan, harusnya I per 100 kali N. Nah, seperti itu. Sama dengan, kita cari sama dengan I nya 75 dibagi 100 dikali N nya jumlah seluruh siswa itu 33. Enter. Nah, hasilnya 24,75. Kemudian D berada di FKA 28. Kita warnai dulu 79 sampai 82. Berarti kelasnya berada di kelas 79 sampai 82. Batas bawah seperti tadi, interval pertama kita geser, interval pertama dikurangi 0,5, hasilnya 78,5. kemudian I kita samakan yang ini 4. Nah, FK itu berarti di sebelum 24 itu, interval 24 berarti 22. Dan FI itu frekuensinya yaitu 6. Nah, kita buat P75 sama dengan batas bawah seperti tadi rumusnya, bersama batas bawah ditambah 4, kemudian dikasih kurung terlebih dahulu ya, lupa jadi kasih kurung terlebih dahulu, kemudian dikali I itu loh. Nah, itu kemudian kasih kurung dulu ya, kemudian dikurangi FK, kurung tutup dibagi FI kurung. Nah, itu hasilnya 80,3. kemudian kita membuat kuartil 3 P3 kita tulis. Kemudian kita membuat kelas batas bawah atau BB, kemudian I, kemudian I per 4 dikali N, kemudian FK, kemudian FI seperti tadi. Kita membuat I per 4 terlebih dahulu. I nya ada 3, yaitu 3 dibagi 4 dikali N nya 33 itu jumlah seluruh. Nah, itu enter itu. Terus kemudian berada di frekuensi kumulatif 28 ya, sama seperti persentase tadi, berarti kelasnya 79 sampai 82. Batas bawah 79, ini persen interval pertama maaf, dikurangi 0,5. Oke, enter. Nah, I kita samakan yang tadi 4 tadi, I nya 4. Nah, FK itu berada sebelum frekuensi kumulatif atas yaitu 22, kemudian FI berada di frekuensinya yaitu 6. Kemudian kita mencari P3 sama dengan batas bawah ditambah dalam kurung buka maksudnya I dikali I per 4N, kemudian dikurangi FK kurung tutup dibagi
FI. Nah, kita enter, itu hasilnya 80,3. Setelah itu kita geser, mencari presentasi nilai yang berada di bawah KKM sama dengan namanya dalam kurung, kita geser dulu, dalam kurung frekuensi yang berada di bawah nilai 75. Kita lihat 75 berarti 74, yaitu ada 5, klik 5, kemudian ditambah frekuensi kumulatif atas 18, kemudian dibagi jumlah seluruh frekuensi dikali 100%. Kita enter. Nah, hasilnya 0,69. Kita bulatkan terlebih dahulu sampai angka 1, kemudian buat persen. Nah, berarti hasilnya 70%. Kemudian setelah itu kita membuat data lagi, run between antara 63 sampai 87. Enter, kemudian tarik ke bawah sampai 33 baris. Nah, sudah. Kemudian kita copy, kita masuk ke SPSS, kemudian kita paste di sini, var ini kita paste. Nah, kemudian klik variable view, ini desimal kita buat 0, namanya kita ubah nilai data nilai PAI. Kembali, kemudian analis, deskriptif statistik, frequency, kita klik tengah ini, kemudian chart, pilih bar chart, continue, oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita perbesar, ini menjadi grafik histogramnya data nilai PAI. Setelah itu nanti kita copy ke Excel, kita klik double klik kanan, copy. Nah, kita paste di sini. Nah, seperti ini, kemudian atur sesuka hati. Baik, cukup itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Terima kasih.